Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau bertanya, masih ingat nggak khotbah minggu yang lalu? Masih ingatkah? Dalam kemarahan kasihnya. Intinya ada marah-marahnya gitu. Ada nggak yang sampai hari ini suka marah-marah? Ada. Siapa? Tunjuk coba. Berani nggak nunjuk diri sendiri? Apakah sulit dimengerti khotbah tentang marah kemarin? Atau mestinya kita menyadari, tapi sulit untuk melakukannya? Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita mencermati tadi bacaan pertama dari Bilangan 21, masih tergambar tuh. Ada yang marah-marah. Ada yang bersungut-sungut. Umat Israel waktu itu dipimpin oleh Musa. Bebas dari negeri perbudakan di Mesir menuju ke mana? Ke negeri perjanjian. Saya senang memakai contoh ini untuk menerapkan dalam hidup kita. Umat Israel diperbudak oleh bangsa Mesir waktu itu. Mereka berteriak kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong. Tuhan mengutus Musa, Harun untuk membawa keluar, membebaskan bangsa ini menuju tanah perjanjian. Apakah ketika mereka sudah keluar, sudah dibebaskan dari Mesir, Fir'aun dan seluruh orang yang memperbudak mereka, apakah langsung sampai ke negeri perjanjian? Tidak. Mereka harus lewat jalan yang penuh berliku yang sulit. Mengarungi gurun yang terjal, yang berbahaya, yang banyak ancamannya. Berapa lama mereka berjalan? 40 tahun lamanya. Jadi tidak serta-merta sampai. Kita yang diperhamba, diperbudak oleh dosa, bukan oleh Mesir, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan kita dengan caranya yang ajaib. Tapi kan enggak serta-merta ada di negeri yang kekal, perjanjian itu. Kita masih di sini mengarungi gurun dunia ini dengan berbagai macam tantangannya. Nah, saat umat Israel berjalan dalam pimpinan Musa ini, mereka tiba di sebuah tempat setelah mengelilingi daerah Edom. Lalu mereka bersungut-sungut. Mereka berkata dan protes kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak."
Saudara-saudara, benarkah bahwa Tuhan membebaskan umat ini dari perbudakan dalam perjalanan itu? Benarkah bahwa Tuhan tidak memberi makanan? Bahwa Tuhan tidak memberi air untuk mereka minum? Rasanya tidak. Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Ketika panas terik, ada tiang awan yang menaungi mereka berjalan sehingga tidak kepanasan. Ketika malam yang begitu dingin, gelap, Tuhan memberikan tiang api hangat, dan mereka masih bisa berinteraksi karena ada cahaya. Lalu makanan. Bukankah Tuhan memberikan makanan itu? Setiap hari, setiap pagi, mereka memungut makanan itu yang namanya mana. Tuhan mengatur bahwa engkau hanya boleh mengambil satu hari itu 1 gomer. Sebuah ukuran, takaran yang untuk kebutuhan manusia itu sangat cukup. Bahkan mungkin lebih dari cukup. Tuhan mendisiplinkan umat ini untuk mencukupkan. Tetapi ada saja yang serakah, mengambil lebih dari itu, dan akhirnya busuk menjadi ulat. Saudara-saudara, protes ini sebetulnya adalah hal yang lebay, berlebihan. Tuhan memberi mereka makan, tetapi mereka tidak puas dengan apa yang diterima itu. Padahal nutrisi itu sudah sangat pas dalam kehidupan mereka. Bukankah kita juga sering begitu? Kita seringkali bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Kita bosan dengan gado-gado, cari pecel lele, soto, macam-macam. Untuk apa? Memanjakan lidah kita. Kita selalu tidak puas dengan makanan yang di rumah mungkin yang sudah disediakan istri. Capek-capek udah masak. Ada enggak yang begitu ya sini? Mudah-mudahan di sini enggak ada. Istrinya sudah menyiapkan belanja dari pagi. Pasti lebih higienis, pasti lebih bersih. Bosan. Saudara-saudara, kita tidak puas. Kita lupa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mintalah makanan itu yang secukupnya. Cukup untuk nutrisi kita, kebutuhan tubuh kita. Berlebih-lebihan apa yang terjadi? Yang terjadi bukan menyehatkan kita, hanya memanjakan lidah ini. Saudara-saudara, ketika semua dimasukkan, mungkin lidah menikmati, tapi bagaimana dengan perut kita? Proses pencernaan kita. Kalau bisa ngomong ini perut, sistem pencernaan ini, pasti ia akan protes. Mencerna lemak, mencerna kalori, protein yang berlebihan. Bagaimana dengan jantung memompanya? Lambung yang menerima pertama, usus terus yang mencerna, leper yang menetralisir racun-racun. Saudara-saudara, itulah yang menyebabkan sakitnya orang kota itu bukan kekurangan gizi, bukan kekurangan nutrisi, tetapi kelebihan. Kalau tadi kita mendaraskan Mazmur 107, ini mewakili sebetulnya
Dalam Mazmur itu mengatakan mereka telah muak dengan makanan. Oleh karena kesalahan-kesalahan, kebodohan mereka sendiri, mereka menderita. Nah, inilah yang terjadi dengan kemarahan orang Israel itu yang tidak puas dengan apa yang mereka terima. Kita bisa menjadi orang yang tidak pernah bersyukur karena merasa diri tidak puas dengan apa yang kita terima. Nah, saudara-saudara, apakah hanya itu yang membuat mereka marah? Orang-orang Israel ini marah. Kalau kita cermati baik-baik Bilangan 21 ayat 4 itu, mereka marah bersungut-sungut oleh karena mereka sudah setelah mengelilingi daerah Edom itu. Setelah mereka sadar bahwa mereka dibawa mutar lebih jauh. Mungkin mereka ada yang tahu, loh kan ini ada jalan pintas. Kenapa harus berputar sehingga membuang tenaga, membuang waktu, kami lelah, kami capek. Saudara-saudara, kalau Anda yang dari luar kota, pertama kali sampai ke Jakarta, ini konteksnya sebelum ada taksi online. Anda numpang taksi nyewa pakai Argo. Terus karena supir taksi ini tahu Anda orang baru, jadi dia bawa muter-muter. Pasti kita ngelihatnya Argonya. Udah berapa nih muter? Dan ketika kita tahu bahwa kita diperdaya seperti itu, kira-kira Anda akan mengatakan, oh bersyukur Pak Supir, saya diajak jalan-jalan keliling Jakarta begitu. Kita jengkel ya. Kita jadi marah. Mungkin saat itu kita gak berani marahin Pak Supir. Pak Supirnya berewokan, badannya tegak, gede, kita kecil. Paling marahnya dongkolnya di hati. Ini Israel banyak, Musa satu, paling temennya dua, Harun. Mereka bersungut-sungut, mereka protes kepada Musa karena muter-muter. Kayaknya Anda juga pasti marah, jengkel dah. Kalau pendeta ini khotbahnya muter-muter. Padahal sederhana tuh padanan khotbahnya. Yohanes 3 ayat 16 itu aja. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kan sederhana. Gak usah muter-muter. Mana ada acara arisan lagi habis ini gitu ya. Ketemu orang lagi. Jadi kita jengkel. Betul. Ketika kita dibawa, diajak mutar-mutar, kita pasti jengkel. Lelah. Nah saudara-saudara, tapi saya menelusuri ya. Kenapa sih? Apa maksud Tuhan? Kok tidak main jalan pintas saja? Kok malah muterin tanah Edom itu? Jadi lama, jadi buang energi. Nah saya menemukan ada catatan di sebuah website. Websitenya namanya Pastor Capital. Di situ mereka mengungkapkan ternyata ada hal yang baik, yang positif ketika Anda dan saya diajak jalan memutar. Yang mungkin ini jarang kita lihat karena kita keburu marah, keburu emosi. Yang pertama itu
meningkatkan kreativitas. Jadi pada saat Anda mengambil jalan memutar dari yang biasanya, Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan yang itu-itu saja. Dan inilah yang menolong Anda dan saya mendapat keterampilan memecahkan masalah. Jadi nalar otak kita dan keterampilan kita ini tidak hanya itu-itu saja. Kita diajak berpikir dengan cara lain, cara berbeda, atau istilah kerennya out of the box. Nah, justru orang yang bisa berpikir out of the box ini, mereka yang akan bertahan di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, ketika Israel dibawa dengan jalan memutar ini, supaya mereka juga kreatif. Kan mereka akan menjadi umat Allah yang besar. Mereka akan menangani hal-hal yang rumit. Tapi apabila mereka enggan untuk belajar seperti ini, tidak akan pernah mereka bisa berpikir out of the box itu. Lalu yang kedua, mengambil jalan memutar sebenarnya dapat mengurangi stres. Saya baca ini jadi ketawa. Benar enggak? Kalau jalan mutar itu katanya mengurangi stres. Oh enggak. Justru memutar kita tambah stres. Tambah capek. Melelahkan. Tapi dalam wacana ini mengatakan bahwa jalan memutar bisa mengurangi stres. Mengapa? Karena tidak monoton. Ini bisa menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan sebetulnya. Karena Anda tidak terlalu fokus pada tujuan. Tidak monoton. Anda akan diajak untuk jalan yang lain. Karena jalan yang lain tidak fokus pada tujuan itu. Pada tujuan yang hendak dicapai. Israel tidak hanya fokus pada kapan nih gua sampai di negeri perjanjian itu. Tapi mereka akan berproses bersama dengan Allah. Melihat kenal lebih dekat lagi siapa Allah yang diandalkan itu. Dan dalam proses itu mereka akan bersyukur dan melihat, oh ternyata begini ya. Kita semua juga sebenarnya mengerti dan paham bahwa proses itu menolong kita untuk tumbuh menjadi manusia yang dewasa. Saya percaya walaupun impian Anda, impian saya, hidup bersama-sama Tuhan dalam kerajaannya yang kekal, dalam kerajaan surga itu. Tapi kalau suruh diburu-buru cepat ke sana kan masih nggak mau juga ya. Jalan ke surga lewat apa? Ya kematian kita gitu. Siapa yang mau duluan coba di sini? Kita mengatakan sekarang kita masih menikmati di sini. Nanti dulu Tuhan. Anakku belum mentas, anakku belum menikah, masih perlu bimbingan. Oh nanti dulu Tuhan, saya belum kesampaian ini dan itu. Saudara-saudara, jalan memutar adalah menolong kita untuk tidak hanya terlalu fokus, tapi kita belajar berproses bersama-sama dengan Tuhan. Lalu kemudian perjalanan memutar akan menambah pengalaman budaya. Memutar dapat mengarahkan pada penemuan pengalaman budaya yang baru. Israel berkeliling, dia akan berjumpa dengan orang yang berbeda, dengan sistem kepercayaan yang lain, dengan budaya yang berbeda. Mereka akan diajak melihat. Saudara-saudara, ada seorang filsuf mengatakan bahwa justru identitas seseorang itu akan sangat kelihatan jelas ketika ia berjumpa dengan komunitas-komunitas yang berbeda.
Anda dan saya sebagai orang Kristen, akan nampak perbedaanmu, perbedaan saya, kita semua ketika kita ada di negeri yang beraneka ragam ini. Oh, ternyata orang Kristen caranya begitu. Tindakan kasih yang Anda akan lakukan itu akan berbeda dengan yang lain. Ketika kita berjumpa dengan komunitas kelompok yang lain, di situ akan memunculkan ciri khas. Nah, ciri khas umat percaya ini, orang Israel akan terlihat di situ ketika mereka mengalami perjumpaan dengan sistem kepercayaan agama berbeda. Imannya berbeda, sesembahan mereka berbeda. Dan mereka punya cara yang berbeda dan unik. Nah, itulah sebetulnya yang Tuhan mau perlihatkan kepada orang-orang Israel ini. Nah, saudara-saudara, perjalanan memutar berdampak positif bagi pertumbuhan karakter pribadi Anda dan saya. Perjumpaan atau perjalanan memutar ini memaksa Anda keluar dari zona nyaman. Karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi di sana. Keluar dari zona nyaman ini memaksa Anda bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena caraku, kepandaianku yang sudah biasa begini. Saudara-saudara, disitulah Israel digodok, digembleng untuk jadi umat yang baik. Nah, kemarahan yang tidak terkendali ini membuat umat Israel bersungut-sungut, mengutuki Musa, menyesali kenapa kami keluar dari tanah Mesir itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena bersungut-sungut itulah kemudian Tuhan mendatangkan ular terdung dan mereka dihukum melalui gigitan atau pagutan ular-ular itu. Sebagian besar dari mereka itu mati dipagut ular. Lalu kemudian bangsa itu menghadap Musa dan memohon belas kasihan Tuhan, menyingkirkan itu ular-ular tedung itu. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga. Tuhan mengatakan dalam Bilangan 21 ayat 8 ini, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, yang digigit itu, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara, sampai di sini Anda bertanya enggak? Kenapa Tuhan pakai cara begitu? Bukankah dalam hukum Taurat Tuhan sudah mengatakan jangan membuat patung bagimu? Ini ular dari tembaga, bukan ular betulan. Dan umat suruh lihat ke situ. Sepintas mungkin kita akan mempertanyakan begitu. Tuhan kok inkonsisten ya? Kok dia membuat semacam jimat di situ untuk orang bisa melihat supaya tidak mati. Nah, sebetulnya bukan pada ular tembaganya, bukan pada simbolnya itu sendiri yang menghidupkan, yang memulihkan, yang membuat mereka tidak mati, tetapi ketaatan kepada Tuhan. Mereka diminta memandang, melihat. Itu sama dengan percaya dan kembali taat kepada Tuhan. Bukan memandang diri sendiri, keegoisan dan kepentingannya diri. Tetapi ini kembali kepada Tuhan. Ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang Musa melakukan itu dan ternyata terbukti umat itu selamat. Yang dipagut itu bisa, atau racun ular itu tidak lagi mematikan. Oleh karena mereka memandang simbol ular tembaga itu.
Contoh ini dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia bercakap-cakap, berbicara kepada Nikodemus. Jadi Injil yang tadi kita baca itu merupakan bagian akhir percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi yang mau belajar pada Tuhan Yesus. Khususnya ia menanyakan bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal. Lihat, dulu Musa meninggikan ular supaya mereka yang akan binasa mati karena dipagut ular, mereka akan tetap hidup. Sekarang anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah dirinya. Ditinggikan di mana? Ditinggikan di kayu salib. Ditinggikan itu artinya sama dengan dimuliakan. Dan orang yang memandang Yesus yang dimuliakan itulah yang akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kembali Yesus di situ menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya di kayu salib menurut Injil Yohanes ini sama sekali bukan kutukan. Tapi Yesus menggunakan kata harus ditinggikan. Berarti itu sebetulnya ini dalam rancangan Allah. Dalam Injil Yohanes kita baca bahwa salib itu bukan kutuk, bukan penderitaan yang begitu mengerikan. Tetapi inilah jalan Tuhan Yesus dimuliakan dan kembali menuju kepada Bapaknya yang di surga. Nah, saudara-saudara, kembali kita lihat. Apakah salib ini yang kemudian orang melihatnya lalu selamat? Apakah ketika Anda melihat salib ini, melihatnya saja lalu Anda memandangnya kemudian bisa selamat? Ternyata kan bukan begitu maksudnya. Ketika Anda dan saya melihat, memandang salib ini, maka disitulah Anda dan saya harus mengerti bahwa di salib ini Yesus telah mati, menebus dosa-dosamu dengan cara cuma-cuma. Yang oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 itu, bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya anugerahnya. Anugerah itu memulihkanmu, memulihkan saya, kita semua untuk kembali berdamai dengan Allah dan untuk mendapatkan keselamatan itu. Saudara-saudara, itulah yang kemudian terkenal dengan sebutan sola gratia. Hanya anugerahnya Anda dan saya dipulihkan, diselamatkan. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah karena sola gratia lalu kita tidak berbuat apa-apa? Diam saja. Ternyata tidak. Kalau kita belajar dulu dari perjanjian lama itu, umat yang dipagut harus melihat, memandang. Kalau tidak melihat, tidak memandang, artinya tetap mati. Ketika kita memandang salib Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan, disitulah keselamatan terjadi. Maka tanggapan manusia juga penting dalam hal ini. Tuhan sudah membukakan jalan. Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat kita. Tinggal kita menyambut anugerah itu. Sama seperti Anda dan saya mungkin yang tidak bisa berenang. Masuk ke air yang cukup dalam. Kita udah mau tenggelam. Cara yang kita lakukan sudah tidak bisa lagi. Ada tangan yang terulur untuk mengangkat kita. Ya mau tidak mau kita harus sambut tangan itu. Sebab kalau tidak, Anda dan saya binasa. Betul ada orang mengatakan, kan
iman itu, kita percaya dan memandang Tuhan, itu juga oleh pekerjaan Roh Kudus. Betul. Kita beriman juga oleh karena kasih Tuhan. Sola fide itu. Tetapi meski demikian, untuk kita beriman, kita perlu memotivasi diri. Perlu menyambut itu. Setiap kita yang menyambut, Tuhan mengatakan akan memperoleh hidup yang kekal. Terus hidup yang kekal yang bagaimana? Apakah nanti saja sesudah mati kita masuk surga, hidup yang kekal? Dalam pemahaman Injil tidak begitu. Kehidupan yang kekal itu bukan hanya terjadi di seberang kematian. Tapi ketika kita, Anda dan saya masih hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kerajaan Tuhan itu ada. Dan kita diminta, kalau Paulus mengatakan, untuk mengerjakan pekerjaan baik. Untuk terlibat dalam karya kasih Tuhan itu. Maka di sini kita harus menyambut dan menjadi orang yang menghadirkan juga kerajaan Allah. Berpartisipasi, terlibat aktif dalam pelayanan, supaya Injil kerajaan Allah itu dirasakan. Minimal dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Apakah gereja kita sudah merasakan itu? Yesus pernah mengatakan bahwa ketika ia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak tanda-tanda, kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Ketika kita, Anda dan saya, terlibat dalam kerajaan Allah, itu artinya Anda dan saya juga diajak untuk memulihkan. Diajak untuk berpartisipasi, untuk melayani, menghadirkan pengampunan yang sesungguhnya. Menghadirkan cinta kasih yang bukan pura-pura, tapi betul-betul nyata. Apakah jemaat Sumbawa II merasakan di sini ada kerajaan Allah? Di sini Anda diampuni. Di sini Anda merasakan cinta kasih sayang. Di sini Anda merasakan kedamaian. Kalau belum, ini kesempatan kita. Kesempatan kita untuk melakukannya. Dan ketika Anda melakukan terus perbuatan baik yang disiapkan oleh Tuhan itu, saya percaya ini bangku-bangku sini pasti nggak muat. Penuh dengan orang yang menyambutnya dengan sukacita. Jadi kalau perjalanan kehidupanmu pada saat ini mungkin sedikit diajak memutar oleh Tuhan. Anda berhadapan dengan masalah yang rumit, yang sulit. Jangan buru-buru marah. Lihat ada hal-hal yang positif. Bukankah Anda ketika berjalan bersama orang yang Anda senangi, yang Anda sayangi, walaupun jauh banget, kok rasanya baru sebentar. Kata John Newton tadi dalam nyanyian, rasanya kok baru sekejap. Tapi kalau Pak Indra nih ya, duduk dengan orang yang Anda sebel, gak suka, jangankan muter, deket aja. Lama banget, capek. Jadi saudara-saudara, bila Anda memutar, bila Anda saat sekarang sedih, mengalami konflik, banyak hal yang terjadi, rasakanlah bahwa Tuhan ada di dekatmu, bahwa Tuhan ingin memelukmu, Tuhan ingin menemanimu. Bukankah saat-saat yang paling menyenangkan adalah ketika memang kita sedang bermasalah, terus ada orang yang dekat dengan kita, memeluk kita, mendukungnya, memberi semangat. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi teruskanlah perjalanan kita. Mungkin ada yang sudah dekat, tapi ada juga yang masih jauh. Kerjakanlah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Itu tandanya kita sudah pulih. Kita tandanya sudah menerima anugerah dari Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.